saya record di cloud. Untuk bisa masuk ke YouTube-nya Pak Hoiri. Ya, silakan. Sudah Pak Hoiri. Oh iya. Nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon maaf, saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Hoiri, tercatat sebagai dosen di kajian sastra dan budaya dan creative writing di Universitas Negeri Surabaya. Ya, di samping itu saya juga penggerak literasi dan juga penulis buku. Jadi ada pekerjaan sampingan selain sebagai dosen ya. Di kampus tentu sebagai dosen dan kebetulan saya mengajar kajian sastra dan budaya serta creative writing atau menulis kreatif ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf saya ingin berbagi saja tentang ini salah satu buku saya, yakni Sopo Ora Sibuk. Ini ketika edisi tahun 2016 ya. Ini materinya sejalan dengan buku tahun 2016 yang saat itu sangat laris, dan ini sudah saya produksi ulang tahun 2020. Jadi ada penambahan ya. Insya Allah nanti akan saya tunjukkan, tapi sudah terlanjur saya belum mampir di rak sebelah ya. Ini saya di ruang lain dari perpus saya, sehingga mohon maaf saya belum tidak bisa menunjukkan bukunya. Bapak Ibu yang kami hormati, judulnya adalah Sopo Ora Sibuk. Jadi ada SOS. Judulnya sampai sekarang tetap SOS di sampulnya itu. Sopo Ora Sibuk. Siapa yang tidak sibuk, dan intinya adalah menulis dalam kesibukan. Nah, satu pertanyaan yang besar untuk kita semua, seperti Bapak Ibu mungkin sekarang belum sempat istirahat, ada pertanyaan, siapa yang sebenarnya tidak sibuk? Bu guru sibuk, sekretaris yang ini juga sibuk, yang di tengah ini juga sibuk. Semua orang sibuk. Di sini loh ya. Kemudian jangankan yang bekerja, yang di jalan pun kadang-kadang sibuk. Sibuk apa? Buka HP misalkan ya. Punya kegiatan masing-masing. Nah, ini misalkan aja ada mbak-mbak sambil bersepeda aja masih sibuk harus dengan urusan lain. Ini juga demikian, keluarga ini sibuk membawa keluarganya masing-masing. Nah, ini pertanda gambar ini menandakan betapa sibuknya orang di jalan. Nah, berikutnya ini bahkan melanggar lalu lintas pun mereka tampak sibuk sekali. Ya, selanjutnya ini para supporter sepak bola pun begitu sibuknya mereka akan mendukung grup kesayangannya ya dengan menumpang kereta api dan seterusnya dan seterusnya. Semua orang baik muda, tua, laki, perempuan di dunia ini memang sekali. Sehingga ada seorang kawan, ini seorang penulis, ya Mas Rifai Rifan, itu punya buku yang sangat bagus, judulnya adalah Tuhan, Maaf Kami Sedang Sibuk. Buku ini sangat-sangat laris, ya. Jadi semua orang sibuk, jadi karena itu sampai-sampai WA itu statusnya maaf sedang sibuk. Bahkan bukan antar manusia, dengan Tuhan saja
kita bilang, ya Allah, Tuhan, maaf, kami sedang sibuk. Ini dicerminkan oleh tulisan yang ditulis oleh Mas Ahmad Rifai Rifan. Nah, mengapa demikian, Bapak Ibu? Mari kita sadari, kalau kita membuat kalimat, menulis kalimat, itu selalu saja subjek, predikat, objek, keterangan, atau minimal subjek sama predikat. Ini tandanya adalah manusia itu, kita itu subjek. Tanpa kata kerja, subjek hanyalah entitas yang mati. Entitas itu sesuatu, bisa benda, bisa person yang mati tanpa makna kontekstualitasnya. Jadi kalau saya bekerja, saya makan, saya pergi, saya tidur, bahkan itu kata makan, tidur, bekerja itu kata kerja. Kata kerja itu membuat subjek menjadi sibuk, menjadi melakukan sesuatu. Nah, kalau tanpa kata kerja, subjek itu nggak ada gunanya. Saya, dia, dulgemuk, tukinem, yutun gitu aja. Tapi kalau ditambah kata kerja, yutun bekerja, tukinem memasak, itu menjadi sibuk dia. Sehingga selagi manusia hidup, jadi intinya kalau kita masih hidup, itu berarti memang kita tuh sibuk. Dan karena itu kita tidak usah menyalahkan kesibukan. Bahkan ketika kita dulu belum bekerja, kita itu memang melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan berarti melamar kesibukan. Mengapa demikian? Dalam pekerjaan kita, itu memang ada kesibukan yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya, kalau memang semua sudah sibuk, berarti itu anggap aja sesuatu yang harga mati. Ya, kalau tidak sibuk, itu berarti itu dianggap tidak berguna sama sekali. Kalau kita sibuk, itu kalau kita beralasan sibuk, berarti tidak ada gunanya. Kalau kita ingin menulis, ingin melakukan sesuatu yang berguna, itu berarti tidak ada alasan menggunakan alasan kesibukan. Mengapa? Apapun yang terkait dengan hidup itu memang mengandung kesibukan. Sehingga kesibukan bukan alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, persis dalam hal ini, apa yang kita lakukan dalam kaitannya dengan kesibukan? Nah, di balik kesibukan itu pasti ada kesempatan. Itulah mengapa di balik kesibukan itu ada kesempatan. Yakin itu. Seperti halnya di balik segala kesulitan ada kemudahan. Di balik kesibukan itu ada kelapangan, ada kesempatan. Ya. Di balik sesuatu yang sifatnya mungkin musibah itu pasti ada hikmahnya. Ya, seperti halnya misalkan ada seseorang yang kampung misalkan itu pada capek, berarti ada peluang, ada kesempatan untuk menjadi tukang pijat. Kalau ada kesibukan, berarti ada di antara kita mesti mengambil peluang di sana. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini berarti kita perlu memanage kesibukan karena kita tidak bisa menghindar dari kesibukan. Kesibukan itu harus disiasati sedemikian rupa. Semua ini bergantung pada sikap. Ya. Sikap kita itu melihat kesibukan itu seperti apa? Apakah itu sebagai beban atau memang itu sebagai sesuatu yang alamiah yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga kesibukan itu bisa bermanfaat bagi kita. Saya masih ingat bahwa justru mungkin orang-orang yang tahu kesibukan itu memberi tugas itu bukan pada orang yang nganggur. Dia akan beri tugas anak buahnya yang memang sudah sibuk. Mengapa? Orang-orang yang sibuk itu menata kesibukannya dengan sangat baik. Bapak Ibu yang terkait dengan kesibukan ini, dengan demikian, maka dengan sikap yang baik, maka ambillah aksi tertentu.
dalam konteks ini, Bapak Ibu misalnya bisa melakukan kegiatan menulis. Jadi, kalau kita melihat kesibukan dan yang melihat adalah seorang penulis, maka kita sebagai penulis punya sikap yang positif, memanage kesibukan sedemikian rupa, bagaimana menyiasati kesibukan itu, sehingga tetap saja dia membuat kita produktif dalam melakukan kegiatan menulis. Ya, kalau sudah demikian, ya sudah bisa sikapnya ditata, artinya ditata, maka sebenarnya itu nanti akan membuat kesibukan itu nikmat. Jadi Bapak Ibu itu akan menikmati kesibukan. Jadi seharian tadi misalnya saya baru saja selesai menutup laptop ini. Jadi maghriban, kemudian masih harus membuka-buka lagi dan ini habis Isya harus bersama Bapak Ibu. Ya, Insya Allah dinikmati saja. Ya. Meskipun saya hampir lupa ini jadwal ini. Ya. Tadi diingatkan, kalau nggak diingatkan Umci pasti tidak akan masuk dalam area Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita sudah berada pada taraf menikmati kesibukan, ya tinggal menata diri aja. Bapak Ibu itu pengen pada makom menulis yang mana? Makom menulis itu posisi kita dalam tataran belajar menulis. Apakah tataran syariat saja? Apa tatarannya itu torekot gitu ya? Apa tatarannya nanti hakikat atau makrifat? Kira-kira semacam itu. Saya buatkan makom menulis semacam itu. Ya, kalau masih belajar awal-awal tentu syariat menulis bahwa tulisan Bapak Ibu itu sesuai dengan kaidah. Baik penataan ide, ya, kemudian idenya seperti apa dan bagaimana bahasanya. Apa itu berbagai genre, apakah opini, apakah itu reportase, apakah itu catatan harian, apa itu cerpen atau itu puisi misalkan, dan pada tahap awal berarti masih tahap belajar. Nah nanti bulan atau sekian tahun Bapak Ibu sudah berada dalam makom yang bagus. Dan artinya pokoknya begitu didudul begini, didulit begitu, dijawil, dicolek itu sudah bisa menulis dengan sangat bagus. Halo. Pak Fajar. Ya ini sepertinya Pak Khairi terkendala jaringan ini. Iya. Suaranya nggak nongol ini. Tapi gambarnya masih ada. Ya. Nah. Jadi teman-teman sambil menunggu Pak Khairi kembali berada dalam jaringan. Sudah ada. Sudah? Mungkin tampil lagi. Jaringannya agak terganggu saya. Iya, wajar nih. Bentar. Naik. Baik, nggak apa-apa. Saya agak jauh. Saya tidak pakai LAN, biasanya pakai LAN. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi bahwa penulis sejati, penulis yang sesungguhnya itu mencurahkan daya dan pikirannya untuk selalu menghasilkan tulisan. Andai kata dia tidak menulis saat ini, itu dia memikirkan apa dan bagaimana dia menulis. Jadi penulis itu selalu memikirkan apa sebenarnya yang mau tulis. Bahkan mungkin dalam kegiatan lain, saat santai-santai, jalan-jalan di mal, di pasar, olahraga, itu seringkali itu pikirannya itu tidak bisa lepas dari apa yang mungkin akan ditulis. Ya,
saat kegiatan santai lain itu bisa memikirkan apa yang sedang ditulis. Tetapi ada waktu yang istimewa yang dipilihnya, yang paling nyaman untuk larut dalam menulis. Ia tidak membiarkan satu hari pun tanpa menulis. Menulis sama wajibnya dengan membaca. Jadi Bapak Ibu nanti seperti Om J misalkan, tiap hari selalu menulis bahkan. Jadi Om J itu menulis setiap hari. Saya saksinya karena memang saya tahu ya, setiap hari posting tulisan di grup rumah virus literasi dan grup-grup yang lain. Begitu. Tetapi andai kata tidak posting tulisan hari ini, itu sejatinya proses menulis selalu harus berjalan ya. Bapak Ibu yang kami hormati. Mengapa kita harus menulis? Ada ungkapan yang sangat bagus dari Bud Gardners. When you speak, your words echo only across the room or down the hall. But when you write, your words echo down the edges. Ketika Anda bicara, kata-kata Anda menggema hanya melintasi ruangan atau berada di dalam aula. Tetapi ketika Anda menulis, kata-kata Anda menggema sampai bertahun-tahun atau berabad-abad. Nah, saya tambahi di bawah itu, apa yang kita angankan akan lenyap, apa yang kita katakan akan musnah, apa yang kita lakukan akan tak tersisa kecuali dituliskan. Ia akan abadi dan menyejarah. Bapak Ibu yang kami hormati, betapa pentingnya menulis. Mohon kiranya mudah-mudahan Bapak Ibu di sini menetapkan dalam hati punya buku. Minimal nanti seumur-umur hidup punya satu buku sebagai warisan. Supaya apa? Siapa tahu nanti akan dibaca oleh anak cucu atau temannya anak cucu atau mungkin temannya anak cucu dan tetangga. Sehingga buku ini mungkin akan berguna dari tahun ke tahun. Ada ungkapan yang bagus dari Pram, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi ada ungkapan yang lain, misalkan saja kalau engkau bukan anak raja, ya maka Anda jadilah penulis, ya. Kalau anak raja jelas ya ada yang menjamin masa depan ya. Tapi kalau bukan, ada baiknya menulis. Ada juga ini Budi Dharma almarhum keduanya, begitu seorang pengarang mati, tugasnya sebagai pengarang tidak dapat diambil alih oleh orang lain. Sebaliknya jika dekan, camat, dan mantri polisi mati dalam waktu singkat, akan ada orang yang dapat dan mampu menggantikannya. Apa ini maknanya? Penulis ini sulit untuk dicarikan ganti, dan karena itu sebenarnya secara umum insya Allah kedudukannya mulia. Ya, Bapak Ibu boleh mencari di daerah Bapak Ibu antara yang bisa menulis dan yang bisa berceramah. Silakan hitung kira-kira banyak yang mana, ya. Kalau yang berceramah mungkin bisa lebih banyak dari yang menulis, itu artinya memang menulis itu keterampilan yang cukup langka. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menulis, berarti Bapak Ibu termasuk orang yang langka, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, karena itulah mari kita mendidik diri menulis.
mendidik diri menulis itu bukan hanya membuat diri kompeten di bidang menulis, melainkan juga menegakkan prinsip reward and punishment terhadap diri sendiri. Jadi kita harus menterampilkan diri dalam menulis, baik bagaimana toh menulis esai yang baik, catatan harian yang baik, cerpen yang baik, puisi yang baik, pentigraf yang baik. Itu harus kita latih. Ya. Kalau tidak bisa berarti harus berguru pada orang yang bisa menulis. Itu wajib ya, supaya itu meningkat dari tahun ke tahun, jangan sama saja. Kita harus membuat diri kompeten di bidang menulis. Genre-nya banyak sekali. Kalau Bapak Ibu bisa menguasai banyak genre, ibaratnya Bapak Ibu punya alat analisis, alat untuk mengerjakan sesuatu dalam bidang penulisan. Sehingga satu objek misalkan ini, tempat minum ini, Bapak Ibu bisa menulis dengan menjadi beberapa tulisan. Ya, bisa narasi, bisa deskripsi, bisa argumentasi, bisa eksposisi. Atau bisa jadi puisi, jadi cerpen, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, mendidik apa? Bapak Ibu perlu memberi diri itu reward and punishment. Kalau melampaui target, Bapak Ibu perlu memberi hadiah pada diri sendiri, tetapi kalau tidak melampaui target, malesan misalkan, itu harus dihukum. Diri sendiri harus dihukum. Kalau kita mendidik orang lain kadang-kadang keras, apakah bisa kita itu mendidik diri dengan keras juga? Katakanlah targetnya, seminggu menulis 2 kali tulisan. Nah, kalau terlampaui, misalkan menulis 3 tulisan, kasih hadiah. Hadiahnya silakan Bapak Ibu. Apakah harus dikasih hadiah makan di restoran yang enak misalkan. Atau dikasih beli buku yang bagus. Atau nanti kalau terlampaui, oke, ditantang sebulan menulis setiap hari. Kalau kuat berarti kasih hadiah. Katakanlah hadiahnya apa? HP baru misalkan. Kayak begitu, jangan pelit pada diri sendiri. Ngaten Bapak Ibu, tapi kalau tidak nyampe, Bapak Ibu perlu memberi hukuman. Misalkan aja buat ditulis, katakanlah bayar utang tulisanmu. Sehingga kalau seminggu tidak menulis, utangnya ada 7 tulisan. Pada hari ke-8 harus menulis 8 tulisan. Semacam itu. Dihukum dirinya sendiri. Apakah seperti itu bisa? Ya harus berlatih untuk bisa. Karena itu untuk awal-awal boleh tiap hari bertarget menulis, atau kalau berat ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali menulis 1 tulisan. Kalau sudah istiqomah nanti ditingkatkan. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sejumlah strategi untuk menyiasati kesibukan. Semua orang sibuk, tapi mudah-mudahan ini membantu. Kalau di buku terbaru itu 17 strategi, jadi ada 4 artikel tambahan. Ya. Jadi ini 13 karena ini materi yang agak lama. Ya. Saya ambil dari materi, ini berarti materi ini saya buat sebelum tahun 2020. Ya. Karena di laptop ini adanya itu, jadi mohon maaf. Jadi mudah-mudahan 13 ini penting. Pertama, tetapkan niat dalam diri sendiri. Kemudian rajin membaca. Selalu rajin membaca. Kemudian gunakan alat perekam. Ya. Kemudian Bapak Ibu menentukan waktu utama. Kemudian Bapak Ibu belajar menulis
8 menulis yang dialami, Pak Hoiri, halo. Nampaknya ada jaringan nih. Gangguan jaringan Pak Fajar. Pak Hoiri. Iya betul sekali Pak Hoiri. Ya, Nah ini beliau masuk lagi nih. Mudah-mudahan lancar. Prof. Hoiri bisa dengar suara saya? Tetapkan niat menulis. Innamal a'malu binniyah. Pak Hoiri mohon izin untuk mikrofonnya silakan dinyalakan Pak. Ya, mic-nya belum nyala ya. Niat itu seperti surat. Malah tulis alamat akan sampai salah tempat. Pak Hoiri mohon izin untuk mikrofon Bapak masih dalam keadaan off Pak. sudah? Oke, Ya, sudah Pak Hoiri. Ya. Mohon maaf, jauh dari sentral ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama adalah tetapkan niat menulis. Ini yang paling penting. Niat ini luar biasa pentingnya. Jadi saya sitirkan dari innamal a'malu binniyat tuh. Ya meskipun tidak untuk ini ya, tapi tolong mungkin dipahami sisi positifnya. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung banyak dari niatnya, ya. Artinya bergantung dari kekuatan niatnya. Jadi karena niat dan ibaratnya itu niat itu seperti surat. Salah tulis alamat maka akan sampai salah tempat gitu. Jadi tolong niatnya yang kuat. Apa itu? Niat dan keyakinan itu bisa menjadi daya dorong ketika malas dan menjadi daya tahan ketika ada godaan. Jadi maknanya niat itu jadi daya dorong kalau lagi malas dan menjadi daya tahan ketika ada godaan. Kalau lagi malas-malas begitu, oke, saya harus menyelesaikan tulisan 3 tulisan dalam seminggu. Makanya oke, sekarang saya harus nulis. Nah, daya tahan begini, kalau sebentar lagi misalkan atau sekarang sudah, kalau ada ikatan cinta misalkan, pas ngetik-ngetik tiba-tiba Andin muncul. Nah, Ibu, Bapak-bapak itu lihat Andin atau mau lanjut nulis. Kalau niatnya kuat mungkin istirahat dulu, tidak istirahat tapi ngetik terus ya. Tapi kalau sudah terbiasa mungkin bisa ngatur di jadwal yang lain. Ada yang sifatnya filosofis, ada yang pragmatis. Niat itu. Bapak Ibu yang filosofis biasanya ingin beramal jariah ilmu, mencerdaskan bangsa, meningkatkan literasi bangsa. Itu filosofis, abstrak sekali. Tapi sekaligus Bapak Ibu bisa ngambil niat yang pragmatis. Saya harus dapat uang. Saya harus tenar. Saya pengen menulis, bukunya laris untuk bayar utang. Itu kan keras sekali.
atau aku menulis nanti hasilnya untuk nambah isi kantong misalnya. Waktu saya muda, saya terus terang bawah ini yang saya pegang. Ketika saya muda dulu, niat saya adalah niat pragmatis. Saya nggak mikir jauh-jauh. Yang pikir adalah nulis ke koran, ke majalah, dan macam-macam itu karena honornya bagus. Bisa untuk hidup di menyokong ke hidup saya di Surabaya. Itu waktu muda. Tapi belakangan berubah sudah. Karena kondisi ekonomi kan lain. Makin senior lain dibanding muda dulu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tetapkan niat yang sangat kuat ya supaya Bapak Ibu bisa tetap kuat di dalam menjalankan kegiatan menulis. Berikutnya, rajin membaca. Wajib Bapak Ibu, setiap hari wajib. Nah, catatan Bapak Ibu, entah koran atau apa, ya kalau saya sih generasi yang agak tua, jadi masih berlangganan koran. Koran cetak itu masih ada, meskipun online ya banyak. Setiap hari saya dikirimi teman-teman tuh majalah koran Kompas ini itu dan seterusnya yang online. Tapi saya tetap saja berlangganan yang cetak. Untuk apa ya? Kalau cetak kan kelihatan di mata, di ruang tamu atau di emper di teras rumah, sehingga kelihatan sambil mungkin menyirami tanaman itu kan kelihatan. Jadi mau membaca. Silakan munculkan buku atau bahan-bahan bacaan yang tampak di mata sehingga bisa disaut dan dibaca setiap hari. Kalau saya biasanya buku itu ada di beberapa tempat. Kami punya 2 rumah, yang satunya itu penuh dengan buku, kemudian ada di ruang tamu ada rak buku, di tempat lain ada buku, di belakang ada rak buku. Jadi memang biar tampak buku itu di mata, sehingga sewaktu-waktu pengen ngambil untuk dibaca, insya Allah tersedia. Tidak harus ada di satu tempat lalu membaca. Berikutnya Bapak Ibu, orang yang rajin membaca itu bagaikan sedang melihat masa lalu dan masa depan. Hadir di setiap sejarah dan hadir di setiap imajinasi orang-orang yang hebat. Ada ungkapan Natalie Goldberg yang luar biasa, if you read good books, when you write, good books will come out of you. Jadi Natalie itu bilang, kalau Anda menulis, kalau Anda membaca buku-buku yang bagus, maka Ada gangguan jaringan lagi kayaknya Pak Hoiri ini. Pak Fajar, kedengaran nggak suaranya? Ya Om. Kedengaran suara Pak Hoiri? Tidak terdengar Om. Tidak, tapi ya ini masih nih. Biasanya masalah jaringan Ya. beliaunya. Suaranya hilang turun naik, lagi nggak stabil. Ya, betul. Kurang stabil. Pada pakai online Om. Iya. Itu ada 3 plot di rumah memakai semua. Ya. Jadi online semua, jadi rupanya terganggu.
Semoga sudah bisa stabil. Bapak dan Ibu, nampaknya Pak Prof. Khairi ada kendala jaringan di rumahnya. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa Pak Khairi ini adalah dosen di UNESA Surabaya dan merupakan pejuang literasi Indonesia. Ya, pakar menulis, sering diundang ke berbagai seminar nasional maupun internasional. Nah, mudah-mudahan Prof. Khairi nanti bisa bergabung lagi sama kita setelah jaringannya agak stabil. Nah, Pak Fajar ini adalah salah satu pembaca setia buku beliau. Bukunya banyak. Salah satu buku yang bestseller itu Sopo Ora Sibuk, siapa yang nggak sibuk. Nah, jadi kita ini semua adalah orang-orang sibuk. Nah, tapi bagaimana caranya ketika kita tidak sibuk atau dalam keadaan sibuk, tapi kita bisa menulis. Gitu. Nah, PPT nanti akan di-share kalau Prof. Khairi sudah memberikan kepada saya seperti biasa. Buat teman-teman yang belum bergabung di WA Group, bisa bergabung di 0815-915-5515. Kirim nama. Ya, kirim nama ke Om Jai. Buat teman-teman yang merasa belum ada di WA Group, belajar menulis dan juga belajar bicara, nanti bisa gabung di WA Group 0815-915-5515. Nanti saya gabung ke sana. Nah, untuk belajar bicara, kita dilaksanakan besok Selasa dan hari Kamis. Belajar menulis, biasanya kita di WA, hanya malam ini kita coba di aplikasi Zoom. Nah, ternyata memang di aplikasi Zoom itu kendalanya adalah jaringan internet. Tetapi kalau kita di WA, itu kalau jaringannya ada gangguan pasti nanti muncul dia pelan-pelan gitu. Tinggal baca. Cuman bedanya kurang interaktif aja. Kalau di Zoom kan kita bisa lihat Pak Ali lagi ngedengerin gitu ya. Bu Oma Baby lagi dengerin, Bu Dia, langsung secara interaktif bisa lihat gitu. Tetapi kalau kita pakai WA ya cuma dengerin itu aja audio, paling kalau kita pakai audio kan atau tulisan kita. Sekarang saya bisa lihat Bu Dewi, Pak Farhan, Pak Endang Abdul, Ibu Nini Martini di Palu, Pak Mangatur Panjaitan di Pulau Batam, Pak Lukman di Pondok Gede ya, Pak Lukman ya, Ibu Rani Jayanti, Pak Agung Nurusman, di mana nih Pak Agung nih? Saya nggak tahu nih Pak Agung. Pak Agung ada di mana Pak Agung? Ibu Safrina di Padang, jauh Sumatera Barat, itu saya udah pernah ke Talang Babungo, perjalanannya juga luar biasa. Tapi dengan teknologi, kita menjadi atau Pak Lukman di Komplek Dosen IKIP Jati Bening ya, yang sering kebanjiran ya Pak. Sama kayak tempat saya sering kebanjiran. Ya. Jadi sering masuk berita. Terus ada Bu Daswatia Astuti yang sudah punya bukunya Prof. Khairi, ya sekarang langsung ketemunya, alhamdulillah. Prof. Khairi sudah gabung bersama kita lagi. Nah,
Mic-nya Prof. Hoiri, tinggal dinyalakan mic-nya Prof. Ya, mudah-mudahan suaranya bisa muncul lagi Prof. Hoiri. Kalau perlu bantuan itu Prof, slide-nya sama Pak Fajar bisa di Pak Fajar slide-nya. Nanti biar Pak Fajar yang apa menampilkan slide-nya atau saya yang menampilkan slide-nya kalau jaringannya gangguan. Mic-nya Prof, mic-nya belum dinyalakan. Ya, tadi masih ditutup oleh Mas Fajar. Oh, belum jadi co-host. Ya, belum Ya, dibuka. sekarang jadi co-host, ya, siap. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, betul-betul jelek ini sinyal di daerah saya. Bapak Ibu, lanjut Bapak Ibu. Ini silakan Bapak Ibu gunakan alat rekam, ya. Gunakan alat rekam, baik foto, kamera. Ya, sekarang kamera kan sudah ada di HP ya. Jadi kegiatan yang kayak ini kan menarik ini. Para wartawan mengabadikan apa ya, daripada nulis Bapak Ibu jepret ada. Yang menarik pokoknya dijepret. Ya, ini suatu saat dengan melihat fotonya saja itu menginspirasi. Atau Bapak Ibu menulis ide di sini atau di HP. Bapak Ibu bisa menulis catatan-catatan ide di HP juga sekarang, ya. Jangan lupa itu setiap hari kemana-mana bawa tas cangklong kecil begitu untuk membawa catatan atau HP yang syukur-syukur agak spesial dibuat di sana. Ya. Dalam hal ini supaya dapat apa? Bapak Ibu harus membuka pikiran. The human mind is like umbrella. It functions best when open. Pikiran manusia itu seperti payung. Dan payung itu hanya bagus kalau dibuka. Kalau nggak dibuka, payung itu nggak ada gunanya. Sehingga pikiran kita harus dibuka dari masukan-masukan orang lain. Ya, kalau kita mendengar materi dari orang lain, kita harus membuat diri bodoh supaya masukan orang lain masuk ke dalam kita. Jangan defensif kalau ada materi baru. Nah, ada Linus Pauling bilang, the best way to have a good idea is to have lots of ideas. Supaya memiliki ide yang bagus, maka Bapak Ibu harus punya banyak ide. Jadi artinya apa? Supaya punya ide yang sangat bagus, harus ada sekian alternatif ide. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, ini wajib. Bapak Ibu silakan menentukan waktu utama menulis. Wajib. Apakah waktu menulis itu pilih waktu yang mana, apakah siang, apa malam, apa sahur time. Mungkin pukul 3, ya, pukul 3:30, itu ajak tentukan waktu utama. Ya, disiasati supaya Bapak Ibu punya keajekan dalam waktu menulis. Jangan tidak ada jadwal. Bapak Ibu punya jadwal. Ya. Ya, orang punya waktu 24 jam. Yang membedakan adalah orang yang bisa mengatur waktu dan tidak. Itu saja. Ya, Bapak Ibu silakan mengatur yang demikian. Berikutnya menulis dalam hati. Menulis dalam hati itu artinya membatin. Oh, urutannya begini, urutannya begini. Ini sekedar ilustrasi saja bahwa kalau misalkan Bapak ini memikirkan sesuatu, itu sambil membawa kambing pun dia mikir sesuatu. Ya, ini sedang main-main pun, ini bisa memikirkan sesuatu. Nah, ini sedang membawa dagangan, sayuran sekian banyak, sampai istrinya ngelandot di belakang, ini mungkin dia sedang mikir sesuatu. Lah Bapak Ibu,
yang nyetir mobil mungkin lebih nyaman, itu mungkin dengan iringan lagu tertentu bisa mikir tulisan. Ini artinya menulis dalam hati, dalam pikiran. Nah, saya pernah dan tidak hanya sekali, beberapa kali saya mencoba seperti itu, dan saya mikir urutannya nanti begini, dan itu sudah begitu nyampe di tempat, saya ketik tidak sampai 1 jam selesai. Pada yang lain itu saya rekam suara saya dan itu ternyata cukup tertib dan tinggal mengetik. Jadi kalau sudah terbiasa berpikir, nanti latihannya hasilnya bisa itu insya Allah menjadi runut ya. Writing is communication. Oke. Nah, ini ada ungkapan yang menarik, all good ideas arrive by chance. Mengapa saya sampaikan supaya Bapak Ibu menulis dalam pikiran? Sangat boleh jadi ketika Anda nyetir, ketika mungkin perjalanan pulang atau perjalanan ke kantor, atau sedang mencuci, atau sedang apa, itu mungkin ide itu datang. Dan itu ide yang sangat bagus. Jangan lupa itu dicatat. Karena all good ideas arrive by chance. Jadi dalam buku yang lain saya menulis ide kebetulan. Ide yang terbagus adalah ide yang datang kebetulan. Tidak dipikirkan, tidak disangka-sangka, lalu muncul saat mungkin pas melihat sesuatu. Itu artinya Bapak Ibu punya ide dasar, lalu ada trigger dan muncul menjadi inspirasi. Tolong itu dicatat. Ya. Berikutnya menulis di waktu utama. Ya, di waktu utama. Tadi ada menulis tentukan waktu utama, ini menulis di waktu utama. Ini sudah prinsipnya, tulis apa yang ingin Anda baca, ya. Anda seakan-akan ingin membaca tulisan Anda. Tulislah dengan jelas, jangan samar, tuangkan gagasan dan mengalir. Tidak harus ada ide dulu, ia hadir saat menghadap komputer dan tetap tekun menulis. Jadi Om J ini seringkali begitu. Ini nanti lihat aja, dalam setengah jam kemudian setelah acara, Om J sudah bisa menulis. Ya. Meskipun mungkin belum ada yang dipersiapkan, begitu menghadap laptop, nah ini tergoda, tiba-tiba muncul di situ. Nah, suruh menulis kira begitu ya. Kalau sudah terbiasa itu sudah sangat wajar. Bapak Ibu tidak harus menunggu ide datang terlalu sangat bagus wongkul baru tulis, tidak. Ada tulisan tertentu yang bisa ditulis setiap hari, termasuk catatan harian. Ya. Kalau catatan harian bisa di ada tulisan lain yang hari istirahat misalkan ya, setelah sholat, setelah makan mungkin sebelum masuk kantor lagi, sebelum kerja lagi, Bapak Ibu bisa manfaatkan waktu luang setidaknya untuk berpikir tentang apa dan bagaimana menulis. Syukur-syukur mungkin bisa mengetik di HP ya. Sekarang HP sudah sangat canggih, bisa menulis, bisa dipasang aplikasi menulis banyak termasuk Color Note ya. Jangan biarkan, do not let day go. Yang kau tulis itu, yang kau bisa tulis adalah sampah, maka tulislah sampah itu. Mengapa? Sebab sampah itu suatu ketika akan menjadi kompos dengan sentuhan sedikit saja. Jadi tulisan itu sekarang kelihatan biasa-biasa. Suatu saat tulisan Bapak Ibu itu tinggal dielus lagi, itu menjadi tulisan yang cukup baik
setidaknya ada bahan yang telah ditorehkan. Berikutnya Bapak Ibu, yang mudah bagi siapa saja, tulislah yang bisa dialami. Yang sudah berpengalaman tentu Bapak Ibu bisa menulis tentang kisah asmara. Bapak Ibu bisa menulis tentang petualangan. Bapak Ibu bisa menulis pengalaman di Mut Gajah misalkan. Bapak Ibu bisa menulis petualangan menjelajahi banyak tempat, misalkan jejak budaya dari 5 ini juga Ada gangguan sinyal lagi ya. Mungkin nanti Prof. Hairi bisa dimatiin dulu itu kameranya. sudah? Ya, sudah. Prof, mungkin kamera bisa dimatiin dulu, Prof. Masih. Kameranya, Prof. Oh gitu. Jadi agak bisa, soalnya warnanya kuning tuh jaringannya. Oh gitu. Baik. Cara video matiin aja dulu. Kamera patikan. Ya, kameranya matiin dulu. Nah, jadi presentasinya aja. Jadi suaranya. Ya, baik. Ya. Baik, ya. Kameranya dikurangi. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tentang menulis yang dirasakan. Ya, ini bagus. Ini para penyanjung penulis tentang perasaan atau emosi. Ya. Itu adalah L.P. Hartley. It's better to write about things you feel than about things you know about. Lebih baik menulis tentang hal yang Anda rasakan daripada hal-hal yang Anda ketahui. Menulis yang Anda rasakan itu identik dengan menulis bebas. Jadi seperti gaya curhat. Kalau novel di Indonesia yang sangat kuat seperti ini antara lain adalah Asma Nadia, ya. Bapak Ibu silakan perhatikan itu emak naik haji itu misalkan. Begitu menguras perasaan kalau ya. Jadi tulisan yang ditulis dengan perasaan yang baik itu nanti juga bisa menyedot perasaan pembaca. Nomor 9. Kemudian berikutnya menulis dengan riang. Albert Einstein mengatakan karya kreatif terbaik tidak pernah terselesaikan ketika seorang tidak bahagia. Artinya, hanya ketika bahagialah seseorang mampu melahirkan karya tulis yang terbaik. Ketika Anda riang, Anda dipenuhi passion atau gairah yang menyala-nyala dan menggugah. Jantung yang secara spiritual disebut kolbu, yang terdiri atas akal dan jiwa atau nafs, berirama rileks, akal pun bekerja sehat, dan ujung-ujungnya neuron-neuron dalam sel otak hidup, sehingga Anda memiliki gerak pemikiran yang jernih dan lancar. Ya. Berikutnya, menulis yang banyak. Bapak Ibu, ini contohlah Om J. Ya. Yang lain juga ada contohnya, tapi di sini depan saya ada Om J. Jadi saya sebut saja Om J. Menulis yang banyak, menulislah setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Ini Om J semangat itu melekat, menyatu dalam dirinya, mulai fisik sampai batinnya itu penuh dengan itu. Ya, menulis yang banyak. Kata Southey, by writing much, one learns to write well. Dengan menulis yang banyak, orang belajar keras untuk menulis dengan bagus. Quality produces quantity produces quality. If you only write a few things, you will do. Kuantitas menghasilkan kualitas, dan jika Anda hanya menulis sedikit,
Anda sudah ditakdirkan, ya begitu itu. Ada lagi, the faster I write, the better my output. If I'm going slow, I'm in trouble. It means I'm pushing the words instead of being pulled by them. Semakin cepat saya menulis, semakin baik pula hasilnya. Jika saya semakin perlahan, saya justru dalam masalah, sebab ini berarti saya mendorong kata-kata untuk keluar daripada ditarik dan dijerat oleh kata-kata itu. Maknanya apa? Bapak Ibu kalau kepikiran milih kata, repot milih ini, milih itu, Bapak itu dijerat oleh kata itu. Tidak jalan-jalan. Sehingga ketika Bapak Ibu menulis, sebaiknya ketik saja, bikin draft. Misalkan yang mampir adalah lumayan, ketik aja lumayan. Yang mampir misalkan adalah ginu-ginu, ya itu ditulis ginu-ginu. Kalau yang mampir itu adalah tepi, ya tepi. Bahwa nanti akan diubah jadi pinggir, itu lain soal. Yang penting apa yang saat itu melintas dalam pikiran Bapak Ibu, itu bisa diganti. Karena itu, satu artikel saya misalkan itu read better, write faster. Bacalah yang lebih baik dan tulislah lebih cepat. Berikutnya Bapak Ibu silakan membuat moto yang dahsyat, yang misalkan seperti buku saya tahun 2017, judulnya Write or Die. Jangan mati sebelum menulis buku. Ini moto-moto dahsyat, silakan itu di print, di gambar yang bagus, ditempel di meja, di pintu atau apa, silakan di sana supaya Bapak Ibu bersemangat. Di HP, di layar ini, di background, supaya setiap saat bisa melihat. Itu penyemangat betul. Dan yang terakhir, menulis dengan doa. Setiap Anda menulis, mulai persiapan hingga akhir proses, Anda wajib memayungi diri dengan doa. Sebelum memulai menulis, dasari diri dengan basmalah dan akhiri tulisan Anda dengan hamdalah. Rasionalnya apa? Segala yang melekat pada diri kita itu terhingga, limited. Sedangkan Tuhan itu tidak terhingga. Jika Anda berdoa selama bekerja menulis, biarlah segala keterbatasan atau keterhinggaan Anda ditutupi oleh ketak terhinggaan Tuhan. Jika Anda sedikit kelelahan, biarlah Tuhan menguatkan fisik Anda sehingga sebuah naskah bisa tuntas dalam waktu yang relatif singkat. Ya. Nah, sekarang silakan investasi. Mulai sekarang. Jika Anda investasi tulisan, Anda akan memanen buah-buah tulisan. Menulislah tentang kebaikan dalam arti luas, agar hasil panen Anda juga berupa kebaikan. Kecambah kebaikan akan terus bertumbuh dan berkembang, dan bahkan akan berkembang biak di hati pembaca lintas generasi. Inilah makna jariah ilmu yang pahalanya selalu mengalir setiap waktu. Saya berharap Anda termasuk di dalam kontinuitas dalam pengetahuan adanya suatu benang penghubung karya Anda dengan buku-buku terdahulu dan buku-buku yang akan datang kemudian. Anda masuk ke dalam suatu percakapan besar. Kopernikus memperoleh ilhamnya dari ahli-ahli filsafat Yunani kuno. Tanpa Kopernikus, maka Galileo, Kepler, dan lain-lain, Einstein tidak akan pernah ada. Kemudian yang terakhir, jangan lupa visualisasikan. Jika Bapak Ibu pengen menulis buku, peganglah buku, ya, ditulis di situ judulnya, dan gambar pegang seperti itu, ditulis sana. Ya, nanti ditempel di meja. Sesibuk apapun tetap
wajib menulis buku Putus lagi ya. Suaranya ini Prof. Nggak kedengar lagi. Jadi kita visualisasikan sesibuk apapun, kau tetap wajib menulis. Wah, keren. Pak Fajar, suara Ya, Om Jai. Pak Fajar suaranya apa gambarnya yang hilang? Ini kalau Pak Khairi tidak terlihat baik suara maupun share screen-nya, Om. Ya, tapi Pak Heri masih ada nih co-host nih. Iya. Jaringan beliau yang Sudah Pak Khairi sudah jadi host. ya jadi co-host, tapi jaringannya kurang mendukung untuk Ya. untuk mempresentasikan. Mungkin nanti slide presentasinya bisa dikirim ke Pak Fajar atau ke saya untuk Ya. ke teman-teman nanti dimintakan. Halo Pak Hoiri. Halo Mas Fajar. Alhamdulillah. Oke, Pak. Tadi yang belakang, bagian belakang masih sempat terdengar. Masih sedikit Prof, bisa diulang. Ini sudah. Belum terlihat Pak Khairi. Lihat belum di layar, belum ada. Oke, ya udah. Oke. Wah, ini mohon maaf banyak terganggu oleh suasana. Malam ini begitu. Yang tak kecil. Menulis dengan doa. Waduh. Bapak Ibu. Halo. Ya, halo. Mohon maaf Bapak Ibu betul-betul terganggu ini. Iya. Yang 12 sudah tadi? Sudah. Ya, 13 ya. Ini belum? Ya, lanjut. Ini tinggal 2 slide saja. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang sangat penting selain yang pertama tadi. Kalau niat tadi mau tidak mau kita cantolkan pada Tuhan, ini juga kita cantolkan. Setiap Anda menulis, mulai persiapan hingga akhir, Anda wajib memayungi diri dengan doa. Sebelum mulai, dasari diri dengan basmalah dan akhiri tulisan dengan hamdalah. Rasionalnya, segala yang melekat pada diri kita itu terhingga, sedangkan Tuhan tidak terhingga. Jika Anda berdoa dengan selama bekerja menulis, biarlah segala keterbatasan atau keterhinggaan Anda ditutupi oleh ketakterhinggaan Tuhan. Jika Anda sedikit kelelahan, biarlah Tuhan yang menguatkan fisik Anda, sehingga sebuah naskah bisa tuntas dalam waktu yang relatif singkat. Maka mari investasi mulai sekarang. Jika Anda investasi tulisan, Anda akan memanen buah-buah tulisan. Menulislah tentang kebaikan dalam arti luas, agar hasil panen Anda juga berupa kebaikan. Kecambah-kecambah kebaikan akan terus bertumbuh dan berkembang, dan bahkan akan berkembang biak di hati pembaca lintas generasi. Inilah makna jariah ilmu yang pahalanya selalu mengalir setiap waktu. Anda
termasuk di dalam kontinuitas pengetahuan adanya satu benang penghubung karya Anda dan karya-karya yang terdahulu dan karya-karya buku yang akan datang. Ya, Anda masuk dalam suatu percakapan besar dalam dunia pengetahuan. Semoga Kopernikus memperoleh ilhamnya dari ahli-ahli filsafat Yunani kuno. Tanpa Kopernikus, Galileo, Kepler, dan lain-lain, maka Einstein dengan MC kuadratnya tidak akan pernah ada. Terpenting lagi, kalau Bapak Ibu akan menulis buku suatu saat, silakan buat gambar dari buku itu dan taruh di depan Bapak Ibu dan tulislah semangat yang bagus dan kemudian dicetak, ditempel di meja atau di pintu sehingga itu tervisualisasikan. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya garis bawahi lagi, kita pastilah sibuk, tetapi kalau kita biarkan diri kita sibuk, maka kita bukanlah apa-apa. Kita akan seperti yang wajar-wajar seperti biasa itu, dan karena itu mungkin kehadiran kita tidak lebih dari yang lain. Nah, penulis bukan yang biasa-biasa. Penulis adalah mereka yang meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Khairi yang sudah memberikan materinya malam hari ini. Walaupun jaringannya putus nyambung, tapi masih tetap bisa terdengar. Mungkin nanti Prof bisa dikirimin slide presentasinya ke saya. Nanti saya bisa bagikan kepada teman-teman, baik di kelas bicara maupun di kelas menulis. Teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan saya buka 3 penanya, karena sudah jam 20.42, kita batasi waktunya sampai jam 9 paling lama. Dipersilakan buat teman-teman yang mau bertanya, langsung saja to the point pertanyaannya. Silakan. Nanti kita akan share sebagai, Pak Agung, silakan Pak Agung. Pak Agung Nur. Silakan Pak Agung. Pak Agung Nur Rusman, silakan. Langsung aja to the point Pak Agung. Mic-nya dinyalakan Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Prof. Muhammad Khairi, dan yang saya banggakan juga moderator kita, Bang Jai. Sehat selalu, Bang. Sedikit menyampaikan bahwa mungkin menurut saya semua yang ada di partisipan Zoom ini itu semuanya percaya bahwa dia mampu menulis dan sudah memikirkan itu. Tetapi tidak semua orang mampu merealisasikan pikirannya itu. Ini yang ingin saya tanyakan, Bang. Bagaimana batas seorang atau usia itu kita mampu menulis, dan batas memulai gimana Bang secara umum? Itu mungkin Bang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Memulai usia ya? Gimana? Ya, silakan Prof. Saya kurang menangkap maknanya Pak Agung. Jadi batas usianya, apakah ada batasan usia Prof dalam menulis? Oh ya, terima kasih Pak Agung. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Menulis itu keterampilan, sama dengan berbicara, ya. Kalau berbicara itu sudah otomatis, ya. Suaranya hilang lagi, Prof. Suaranya kedengeran. Jadi kalau bicara itu kata Prof. Khairi itu sudah menjadi biasa. Nah, sedangkan menulis itu sebuah keterampilan. Jadi kalau semakin lama, semakin
sering kita menulis, maka semakin mantap. Ya, jadi menulis itu harus dilatih setiap hari. Ya, sama halnya kayak kita bicara kenapa kita lancar, karena kita berlatih setiap hari. Gitu. Itu tadi sedikit jawaban Pak Khairi, cuman ini sinyal beliau nih Nggak agak. apa-apa. Sinyal saya sangat jelek, Pak. Ya, Jadi lanjut Prof. logikanya, non sewu, Pak Agung. Jadi kalau belajar menulis itu sebenarnya bukan karena terutama usia. Sepanjang dia bisa mulai menyusun kalimat, sejatinya itu bisa memulai menulis. Karena itu menulis itu bisa dilatihkan sejak kanak-kanak. Kalau kanak-kanak itu sudah mulai dicoba menyusun kalimat, itu kan sudah menulis sebenarnya. Ini Budi dulu kecil itu. Ini Budi. Bapak Budi pergi ke sekolah atau ke kantor. Ibu memasak di dapur, misalkan begitu. Itu kan sejak awal. Suatu ketika saya pernah melatih anak SMP, Pak. Ya, dia disuruh menulis nggak bisa. Kemudian saya tanya satu persatu, namamu siapa? Terus ditulis misalkan aja saya lupa namanya dulu. Namanya Ahmad aja lupa saya. Oke, tulisan yang lengkap. Nama saya Ahmad. Oke, satu pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, kamu dari mana? Saya dari ini. Tulis. Nama saya Ahmad, saya dari kota ini. Hobimu apa? Saya suka sepak bola. Tulis, berarti ada 3 ya. Saya Ahmad, saya dari sini, saya suka sepak bola. Pertanyaan-pertanyaan ini kalau disambung, teknik bertanya dan menjawab dalam diri sendiri itu bisa menulis. Anak kecil pun bisa, tapi tentu saja anak kecil itu menulis sesuatu yang sederhana, Pak Agung. Nah, bagaimana itu menjadi konstruktif? Tentu ketika diberikan aturan-aturan yang lebih kompleks. Waktu di SMP itu harus belajar membuat klausa, membuat frase, membuat kalimat yang baik, menulis paragraf, dan seterusnya. Kalau untuk perguruan tinggi ya diatur membuat esai itu gimana, paragraf yang baik seperti apa. Nah, kalau sudah di atas itu nanti pasti dia latih bikin opini seperti apa, bikin reportase dan seterusnya, bikin cerpen seperti apa. Jadi kadang-kadang begini, masih muda, masih SMP itu kemampuannya melebihi orang yang sudah dewasa. Mengapa? Karena dia sudah berlatih duluan. Oh, ini namanya keterampilan. Ada yang masih muda sudah menerbitkan buku, tapi ada yang sudah senior tapi belum pernah menerbitkan buku. Kenapa? Ya itu tadi karena keterampilan. Yang muda tadi sudah lebih duluan. Saya punya seorang teman yang jauh lebih muda dari saya, tapi bukunya sudah banyak sekali sekarang. Bukunya bisa saja mungkin sekitar 90 buku, ya, 5-an. Ada yang lebih muda, Pak, tulisannya sudah sangat banyak, Pak. Ya, tapi ada juga kayak begitu. Jadi di sini kalau Bapak Ibu sudah punya buku panjang Pak Agung misalkan, ini bagaimana melatihkan pada anak-anak misalkan, itu berarti itu juga bisa dilakukan sepanjang dia bisa mulai menulis, ya. Kira-kira begitu. Jadi memang bisa dilatihkan tapi tidak ekstrim, bisa dengan cukup nyantai saja. Tapi kondisinya perlu disiapkan, biasakan itu memberi hadiah berupa bahan-bahan literasi, ya, exposure-nya jelas. Misalkan aja bisa dengan hadiah buku, biasakan hadiah buku bergambar, buku cerita, buku apa, itu akan membantu bagaimana mereka belajar nulis. Kalau seorang teman, hadiah buku itu lebih bagus pada yang lain. Ya, mungkin aja buku Bapak Ibu banyak, sehingga bisa buku itu diberikan pada mereka yang bisa menyebarkannya pada orang lain. Kira-kira begitu Pak Agung. Mudah-mudahan ada gunanya.
Jadi untuk kita juga begitu persis. Kalau kita mendidik diri itu katakanlah ada sejumlah genre, belajar bikin reportase misalkan. Kalau bikin reportase berarti itu kita harus didik diri bagaimana kaidah menulisnya. Bikin cerpen juga demikian, bikin yang lain juga demikian, sehingga betul-betul ketika kita menulis itu kita mendidik diri, belajar bagaimana menulis yang sesungguhnya. Kita harus berlatih keras bahwa bikin opini yang bagus begini, berarti itu harus dijawab dengan latihan yang habis. Teori penting, tapi latihan itu wajib. Teori itu sangat penting, tapi betul-betul kalau kita itu menulis itu latihan wajib, karena latihan itu merupakan memang syarat bagi penajam untuk mempertajam dari keterampilan tertentu. Kita tahu para pendekar itu hebatnya bukan karena ilmu dasarnya, tapi bagaimana mereka melatih dirinya menjadi orang yang hebat. Ya, jurusnya sama, tapi ketika dilatih satu pendekar lebih bagus dari yang lain. Terima kasih Pak Agung, pertanyaan yang sangat. Ada di menu chat nih Prof, dari Ibu Ani Rahayu. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana ketika jadwal menulis, kadang ada hal yang lebih penting sehingga tertunda. Atau bahkan media yang sedang kita gunakan dalam proses menulis, akhirnya jadwal menulis bertumpuk. Nah, ketika sedang menulis, hati dan niat kita ingin menyelesaikan, tapi waktunya padat. Dipaksakan terus menyelesaikan deadline, tapi tiba-tiba di kepala ada yang sakit, nyut. Apakah ada cara atau olahraga atau refreshing? Apa yang paling baik dilakukan untuk mengatasinya, Prof? Terima kasih. Bu, siapa tadi? Bu Ani ya? Ya. Bu Ani itu penyakit semua penulis, Bu. Ya. Sekali lagi perlu manajemen untuk mengolah. Jadi selagi belum bertumpuk macam-macam, itu Bapak Ibu Ani perlu punya catatan ide. Buku catatan ide. Di saya nggak ada, adanya di sini. Itu harus punya buku catatan ide yang bukunya jangan terlalu murah, yang mahal. Jadi ketika dioret-oret itu nanti jangan sampai hilang. Ya, ide yang bagus tadi ya, itu dibuat outline atau catatan yang paling mungkin yang paling dasar begitu. Nah, sehingga ketika tidak sempat untuk dituliskan, nanti bisa dilacak lagi. Tetapi kalau sudah kenut-kenut ke kepalanya, itu masalah fisik, Bu. Jangan dipaksakan, nanti imunitas turun. Sehingga penjenengan harus punya waktu utama menulis yang bagus ketika fisik cukup fresh. Mungkin aja katakanlah ya kalau silakan atur sendiri apakah pagi menjelang subuh atau setelah subuh atau gimana caranya supaya kesibukan tetap bisa ditangani sekaligus menulis juga bisa ditangani. Jadi kalau fisik sudah punya alarm tertentu ya jangan dipaksa, Bu. Nanti bisa ngedrop gitu. Ya, jadi memang ya kalau memang sering-sering begitu ya itu penting, Bu, refreshing itu penting. Jadi kalau kalau tidak PPKM sebenarnya, kalau keluarga kami memang biasanya itu akhir pekan jalan-jalan, halan-halan ke mall atau kemana itu ya, kota-kota ya, jalan-jalan begitu, lihat apa nanti kuliner. Itu sebenarnya kan untuk refresh pikiran. Jangan metenteng aja, itu ada waktu untuk itu malah lebih hebat membantu menyegarkan pikiran. Nyat-nyut itu memang antara lain karena fisik kita itu nggak nutut. Aja memaksa silakan nggak apa-apa, tapi lihat kondisi fisik. Fisik ini memang juga harus diberi keadilan. Ya, kita harus adil juga, tetapi mungkin iramanya yang dia atur. Apakah kalau siang nyat-nyut begitu berarti oke, sebaiknya nulisnya mungkin nggak usah lama-lama. Nulisnya jangan lama-lama, Bu. Jadwalkan Ibu kalau menulis jangan lebih dari 1 jam, Bu.
Tidak usah lebih dari 1 jam, apalagi harian begitu, itu bisa menghabiskan waktu yang lain. Hanya cukup 1 jam saja. Saya menulis hanya 1 jam, rata-rata 1 hari. Itu maksimum sudah. Yang lainnya ya untuk yang lain. Yang ngajar, yang melakukan ini itu, sehingga menulis itu hanya 1 jam. Tidak usah banyak-banyak, nanti lupa nanti ya. Kalau libur baru, kalau akhir pekan atau apa, barunya waktunya bisa lebih banyak. Tapi kalau harian, waktu nulis bisa cukup 1 jam, katakanlah maksimum 1,5. Sehingga tidak menyita waktu-waktu yang lain. Mudah-mudahan begitu, Bu, bisa terbantu. Minta tolong ditampilkan materi strategi menulis nomor 7, 10, 11, 12. Waduh, ini perlu ditampilkan lagi. 7, 11, 12. Ada yang minta, Om. Jadi saya tunjukkan Terima kasih, Pak Prof. Ini. Ya. Ada manfaatkan waktu luang, 7, kemudian 10, menulis dengan riang. Jadi menulis itu harus dengan hati yang senang. Meskipun topiknya mungkin tidak senang. Jadi senang di sini adalah bahwa tulisanku harus selesai. Nah, ini membuat hati itu senang. Kemudian menulis yang banyak. Menulis yang banyak itu berarti kalau kuat ya boleh meniru Om J misalkan. You write every day. Menulis setiap hari. Atau sehari 2. Pendek-pendek nggak apa-apa. Tapi yang penting banyak. Jangan khawatir, yang banyak itu pasti ada yang bagus. Andai kata yang lain tidak bagus, ya apa-apa. Nanti kalau mau dibukukan, ya jangan semua, yang baik-baik saja. Yang tidak baik mungkin bisa disingkirkan, diperbaiki dulu. Kayak begitu caranya. Ya, ada 11, kemudian ada 12. Saya kira itu dari pertanyaan yang ada. Ini. Apa saja yang harus dipersiapkan bagi penulis pemula? Bapak Ibu yang kami hormati, penulis pemula itu ini yang paling mudah adalah tentu menata niat yang bagus ya, dan mencoba untuk banyak membaca tulisan yang Bapak Ibu idolakan. Carilah idola Bapak Ibu. Carilah idola yang tulisannya bisa ditiru, diteladani. Kemudian setelah itu Bapak Ibu meniru gayanya. ATM, ambil, tiru, dan modif. Kalau misalnya Bapak Ibu suka gaya Om J, silakan berguru pada beliau. Atau mungkin pada yang lain di sini, silakan nanti ditiru atau dikembangkan. Suatu saat Bapak Ibu akan menemukan gayanya sendiri, ya. Atau mungkin ada yang tanya saya, insya Allah akan saya jawab ya. Kalau ada yang mau belajar, monggo ya. Tapi pemula memang itu harus berguru, dan yang berikutnya adalah yang paling mudah adalah menulis dengan gaya bebas seperti curhat, yakni menulis apa yang dialami dan apa yang dirasakan. Itu paling mudah. Jadi setiap hari itu masih ada 2 yang mau nanya, masih bisa nggak Prof? Pak Mulyadi sama Ibu Dewi Murni. Raise hand. Mana? Iya. Pak Mulyadi, silakan Pak Mulyadi. Ya, Ibu Dewi, siap-siap ya. To the point aja langsung, karena sudah mau jam 9. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Itu tadi Prof, Pak. saya langsung ke pertanyaan Pak Prof. Ini saya kadang-kadang menemui kendala sulit membedakan gini, target menulis buku itu kadang sulit tercapai. Kalau hanya menulis setiap hari itu sudah biasa saya lakukan, tetapi sayangnya dalam mewujudkannya menjadi buku ini yang agak repot ini Pak. Kira-kira apa yang langkah yang harus saya lakukan? Terima kasih Pak Prof. Baik. Menulis buku ya, target menulis buku kok nggak rampung-rampung. Bu Dewi apa Bu? Terima Bu Dewi kasih Murni Pak. apa? Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ibu Dewi Murni dari SMP Negeri 2 Sabang, Pak.
Ya. Yang ingin saya tanyakan, saya ini orang yang hobi menulis, Pak. Bahkan kegiatan hari-hari, pengalaman-pengalaman pribadi itu selalu saya tuangkan ke dalam tulisan. Tapi yang jadi permasalahan saya di sini, Pak, saya kurang percaya diri dalam mengekspos atau mengorbitkan tulisan-tulisan saya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita menumbuhkan rasa percaya diri untuk mengorbitkan tulisan-tulisan tersebut? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melawan minder ya. Oke, Bu Daru. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum semuanya. Sejak kuliah pun saya punya passion nulis, saat ini belum ada buku yang bisa saya bikin karena suka baca. Terus yang kedua, saat kita bekerja ini lebih untuk menulis buku yang Nggak begitu jelas, Bu Daru. Iya, untuk passion menulis saya rasa sama ya Pak ya. Saya pun punya, tapi belum ada satu buku pun yang bisa saya buat. Itu karena mungkin minder ya Pak ya. Tapi untuk saat ini ketika kita bekerja, itu kita lebih dituntut untuk menulis buku yang berkualitas. Seperti misalkan PTK dan apa yang menunjang karir ya Pak ya. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan pemikiran yang berat serta di sela-sela kesibukan kita itu berat dilakukan. Nah, itu solusinya gimana ya Pak Khiri ya? Matur nuwun. Oke. Abah Khairi, niki Bu Daru muridnya jenengan Abah Khairi. Ya. Mahasiswanya jenengan niki. Masih saya ingat-ingat bentuknya dulu dan sekarang ya. Ya. Saya ingat-ingat dulu lama tahun 96 itu udah lama sekali, tapi 96 itu berarti angkatannya Pak Him, adik kelas ya, Bu Wiwit ya. Ya, saya pinter loh Pak. Kelasnya Bu Wiwit ya. Rating saya dulu A. Ya, angkatannya Bu Wiwit kamu ya, Bu Daru ya. Ya betul, Bu Daru. Dulu kecil begitu, belum hijaban, masih ingat saya. Matanya seperti saya ingat, betul, saya langsung teringat saya. Ini angkatan sama Bu Wiwit, kemudian di sana Pak Safi ya. Angkatannya Pak Safi, Bu Wiwit, betul ya. Betul. Baik, Bapak Ibu, permisi dari Pak Mulyadi. Pak Mulyadi itu ibarat orang perang itu menembaknya ke segala arah. Jadi setiap juga ditembak kemana-mana. Tapi Bapak Ibu, Pak Mulyadi kurang arah. Supaya jelas Pak Pol, itu tolong Bapak membuat outline. Jadi kira-kira targetnya 1 bulan itu mau nulis buku apa. Itu dibikin outline Pak. Jadi nanti akan jelas. Misalkan mau menulis tentang pengalaman menghadapi pandemi itu ya berarti mulai persiapan ngajar, menghadapi siswa, dengan guru, dengan orang tua, dengan masyarakat. Masing-masing itu nanti sehari. Itu terkonstruk sejak awal. Itu akan jadi Pak kalau begitu Pak. Kalau dibiarkan aja nggak ada arah, itu nggak jadi-jadi. Itu pasti itu. Jadi panjenengan harus punya punya outline awal supaya cepat jadi. Jika tidak, ya itu tadi banyak tulisan tapi nggak bisa dibaca jadi buku. Ya, nah itu satu. Yang kedua, bisa saja begini, panjenengan mengumpulkan tulisan yang ada nanti dipaksa menjadi buku. Artinya judulnya ya harus menyesuaikan dengan barang yang sudah ada. Itu bisa tuh, ngapain nggak bisa? Asal nggak terlalu heterogen ya, itu bisa dibuat. Jadi puisi sama cerpen dijadikan satu, nggak apa-apa. Ya, tulisan misalkan catatan harian itu bisa jadikan satu. Catatan harian itu nanti tinggal ngasih judul aja, ibarat menjuduli sebuah kumpulan tulisan. Bisa Pak, asal tidak terlalu heterogen. Yang paling mudah, Pak Mulyadi, silakan Bapak membuat, kisi-kisi ibaratnya. Mau nulis apa toh? Diam sehari,
sehari diam, tidak menulis tapi merancang tulisan dalam 1 bulan. Mau nulis apa? Dan tidak hanya 1 buku, Pak. Panjenengan bisa merancang 2 atau 3 calon buku. Sehingga nanti Bapak Ibu panjenengan bisa saja ketika bosan menulis topik A, Bapak bisa pindah ke topik B, bisa pindah ke topik C. Gitu. Saya selalu melakukan multi project writing ini. Menulis dengan project yang multi, tidak hanya 1. Setiap awal tahun biasanya ada beberapa judul saya garap. Ya, nanti ketika akhir tahun tulisannya sudah lumayan kayak begitu. Gitu ya, Pak Mul. Mudah-mudahan sukses, Pak. Dibuat rencana sejak awal, gitu ya. Nah, Iya. Oke. Berikutnya Bu Dewi, baru saja sekitar 2 minggu yang lalu saya menulis ini. Jadi memposting tulisan itu harus melawan minder. Jadi memposting tulisan kan promosi tulisan. Jangan lupa Bu, bahwa menulis itu jangan hanya ekspresi, tapi diniati dengan komunikasi. Jadi kalau Ibu menulis saja itu baru ekspresi. Nah, Ibu harus mendasari diri dengan berkomunikasi, sehingga menulis itu berarti media untuk berkomunikasi. Supaya apa? Maknanya atau pesannya dibaca orang lain. Itu baru ada gunanya. Tulisan supaya tidak minder, Ibu punya prinsip dalam diri. Lah, saya itu mau ngomong sama orang ya. Nah, ini harus saya sampaikan pada orang. Berarti saya harus melihat yang membaca itu nanti ya orang-orang yang jika saya mengenal. Berarti saya tidak harus minder. Saya mau ngomong. Gitu. Ya, jadi Ibu tadi, Bu Murni, saya punya tulisan itu tentang itu. Kalau nanti grupnya ada, boleh di-share Om J ke grup. Jadi memposting tulisan melawan minder. Jadi minder itu sebenarnya penyakit diri. Nah, itu berarti nanti gimana ini tulisan saya ini jelek gitu, misalkan begitu. Kalau begitu saja ya nggak akan rampung-rampung. Berarti sama dengan itu tadi, bagaimana buku saya nanti nggak dipublikasikan ke orang banyak, takut dikritik orang. Jangan khawatir. Kalau dikritik orang, itu pengkritiknya tidak menulis apalagi, wah ini jangan direken. Kalau yang mengkritik adalah orang yang menulis, dengarkan dengan baik. Kalau yang mengkritik adalah orang yang tidak, tersenyum saja sudah. Karena dia belum berpengalaman menulis buku. Mereka yang sudah menulis buku, alhamdulillah itu artinya masukan yang baik. Gitu aja Bu Dewi, nanti kalau panjenengan ikut grup tertentu, di mana kira-kira mungkin ada artikel saya bisa panjenengan baca semuanya ya tentang itu, memposting tulisan melawan minder ya. Kira-kira begitu. Yang berikutnya Bu Daru, tulis Bu saya kira. Nah, memang antara tugas menulis kreatif dan menulis akademik itu tuntutannya lain. Guru dosen itu juga punya kewajiban menulis akademik. Menulis akademik itu ya termasuk menulis PTK, artikel ilmiah yang lain. Ya, itu kewajiban. Nah, ada semacam mungkin paradigma beda antara menulis yang akademik dan kreatif. Kalau menulis kreatif itu menulis yang boleh dikata lebih mengandalkan otak kanan. Dan karena itu mungkin lebih nyantai. Ya, tidak banyak aturan metendeng begitu. Ya, tapi kalau menulis menulis yang akademik itu cenderung melelahkan karena itu aturan dan otak kiri itu lebih kecil dari otak kanan. Gampang capek. Ya, karena memang terstruktur begitu. Harus membaca ini metendeng begitu. Memang itu melelahkan, tetapi memang keduanya harus dijalani. Kalau mau kedua-duanya dijalani. Kalau untuk sementara memang harus konsentrasi ke akademik, ya lakukan itu dulu. Yang penting sama-sama menulis. Sebab memang itu tuntutan, ya harus dijalani kedua-duanya. Ya, saya juga menjalani keduanya.
Ya, menjalani yang akademik juga menjalani, yang kreatif apalagi karena itu dunia inti saya adalah creative writing. Jadi kalau saya sudah creative writing itu sangat home, I feel at home, sangat nyaman. Nah, meskipun di akademik juga harus ikut menyamankan diri karena itu kewajiban. Nah, itu berarti ada dua sisi yang perlu dipenuhi. Kalau mungkin bisa memenuhi keduanya ya alhamdulillah. Tapi akademik dan kreatif itu tentu harus dijalankan kalau memang tetap ingin berkreasi. Ya, baru mudah-mudahan bukunya terus tumbuh. Sudah punya buku berapa? Belum punya buku, Pak, tapi kalau menulis untuk tugas kerja, insya Allah sudah 4 atau 5 kali. Baik, oke, terima kasih. Suaramu tidak berubah, jadi penyanyi itu pangling uwonge, pangling suarane, waljina itu ya. Suaranya tetap seperti dulu ya. Sehat-sehat ya. Oke. Nah, insya Allah saya suaranya masih ingat, meskipun lulus tahun 2000 ya, 2000 pas lulus tahun 2000, berarti sudah 21 tahun ya ditambah 4, ya, 25 tahun ya. Minimal 21 tahun kita tidak pernah berjumpa. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap kreatif setelah ini ya. Sekali tempo yang kreatif boleh ditulis deh. Ya, itu ya. Oke. Ada lagi sudah Om J kayaknya. Baik teman-teman, karena waktu sudah lebih dari pukul 9 dan seperti biasa kita akan akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah. Terima kasih buat teman-teman yang belajar menulis di gelombang 19 dan 20 yang sudah hadir. Ditunggu resumenya. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, jangan lupa nanti ikut gelombang 21 karena ini sebentar lagi mau selesai ini gelombang yang ke-20. Terima kasih Prof. Hairi atas waktunya. Tadi saya mohon izin langsung tembak. Pasti lelah sekali. Terima kasih banyak Prof atas kehadirannya. Teman-teman, Prof ada closing statement Prof sebelum kita tutup? Monggo. Ada closing statement sebelum kita tutup? Ya, silakan difoto. Oh ya. Oke. Kita foto dulu sebelum kita tolong teman-teman yang kameranya belum dinyalakan dulu. Dia ambil center nak. Kenang-kenangan ini lumayan ada 82 orang malam ini. Keren materinya, jadinya banyak pesertanya. Biasanya cuma 50-an nih, alhamdulillah 87 tadi. Ya, 1, 2, 3. Saya simpan dulu buat di WA. Waduh, hilang. Terima kasih teman-teman sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Besok yang akan jadi pematerinya adalah Prof. Eko. Sampai ketemu besok hari Selasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Sehat semuanya Bapak Ibu. Selamat beristirahat kawan-kawan semua. Sampai ketemu lagi hari Selasa besok ya. Dengan public speaking for teacher. Ya, besok Pak Dail. Pak Dail
Gelombang 20 luar biasa. Selamat beristirahat teman-teman semua. Ya, terima kasih Om Jai. Lebih menarik di Zoom Om daripada di WA ya. Ya, memang kemarin kendalanya jaringan Pak Fajar. Kalau di Iya. WA kan enaknya bisa sambil tidur-tiduran. Sekali-sekali memang belajar menulis pakai Zoom nggak apa-apa Om. Iya, nggak apa-apa. Kita- Ini udah sekali kan. Sekali. Ya, oke, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok di waktu jam yang sama. Makasih Om Jai. Makasih Om Jai. Jangan lupa Makasih, resiko Om. buat gelombang 19 dan 20. Terima kasih Bang Jai. Makasih.